Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Sukmadewi, NIM C1B021160, kelas R003 Manajemen Angkatan 2021. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang jurnal khusus lanjutan. A. Jurnal khusus penerimaan kas. 1. Pengertian jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk tujuan pencatatan kas yang diterima oleh suatu bisnis dari sumber tertentu. Sumber utama penerimaan kas dalam bisnis adalah 1. Penanaman modal oleh pemilik, 2. Penjualan tunai, 3. Penjualan aset dengan uang tunai, 4. Penerimaan dari pelanggan, 5. Penerimaan bunga, dividen atau sewa dan lain-lain, 6. Pinjaman dari individu, bank atau lembaga keuangan lainnya. 2. Format jurnal khusus penerimaan kas. 1. Date. Kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal penerimaan uang tunai oleh bisnis. 2. Accounts credited. Kolom akun yang dikreditkan digunakan untuk memasukkan judul masing-masing akun tempat penerimaan uang tunai. 3. Posting reference atau PR. Kolom referensi posting digunakan untuk menuliskan jumlah akun buku besar pada saat posting. 4. Cash. Kolom kas digunakan untuk mencatat jumlah kas yang diterima. 5. Diskon. Kolom diskon digunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai yang diperbolehkan pada saat menerima uang tunai dari pelanggan. 6. Sales. Kolom penjualan digunakan untuk mencatat barang dagangan secara tunai. 7. Account receivable atau A/CRA. Kolom piutang dagang digunakan untuk mencatat kas yang diterima dari pelanggan. 8. Sundries. Kolom akun bermacam-macam digunakan untuk mencatat kredit ke setiap akun yang tidak terdapat kolom khusus. B. Jurnal khusus pengeluaran kas. 1. Pengertian jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas adalah suatu catatan akuntansi yang digunakan di dalam suatu sistem akuntansi guna pengeluaran kas. Fungsi dari jurnal pengeluaran kas adalah untuk bisa mencatat seluruh transaksi arus kas keluar yang berkaitan dengan kegiatan operasional. 2. Format jurnal khusus pengeluaran kas. 1. Tanggal digunakan untuk mencatat waktu terjadinya suatu kegiatan transaksi. 2. Nomor bukti digunakan sebagai tempat dalam mencatat nomor bukti transaksi yang bisa berbentuk nota ataupun faktur. 3. Keterangan adalah tempat untuk mencatat uraian lengkap dari suatu transaksi. 4. Referensi digunakan untuk memberi tanda yang berhubungan dengan postingan di dalam buku besar. 5. Kolom kas digunakan untuk mencatat suatu nilai dari yang tunai yang nantinya akan diterima oleh perusahaan. 6. Kolom potongan penjualan digunakan sebagai pencatatan atas suatu nilai dari potongan penjualan yang diberikan karena adanya transaksi penjualan. 7. Kolom piutang dagang digunakan untuk mencatat nilai piutang yang akan diterima oleh pihak perusahaan. 8. Kolom penjualan digunakan untuk mencatat seluruh nilai penjualan. 9. Kolom serba-serbi digunakan untuk mencatat akun lain seperti pendapatan sewa yang diterima secara tunai. C. Jurnal umum bagi perusahaan yang menggunakan jurnal khusus. 1. Pengertian jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum biasanya digunakan di perusahaan jasa atau perusahaan kecil yang tidak membutuhkan jenis transaksi yang spesifik. Sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang berfungsi mencatat jenis transaksi yang memiliki jenis yang sama ataupun transaksi yang sering terjadi di dalam sirkulasi keuangan perusahaan. 2. Perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Perbedaan kedua jurnal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagaimana berikut. 1. Berdasarkan format pengerjaan jurnal. 2. Berdasarkan fungsi. Kesimpulan, jurnal penerimaan kas
adalah jurnal khusus yang digunakan untuk tujuan pencatatan kas yang diterima oleh suatu bisnis dari sumber tertentu. Jurnal khusus pengeluaran kas adalah suatu catatan akuntansi yang digunakan di dalam suatu sistem akuntansi guna pengeluaran kas. Jurnal umum. Biasanya jurnal ini populer dipakai oleh industri jasa, industri kecil, dan industri rumahan yang tidak memerlukan banyak jenis. Sedangkan jurnal khusus, biasanya jurnal ini banyak terjadi di perusahaan manufaktur besar dan dagang yang memiliki influence yang besar. Itulah presentasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.